Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Seiring dengan makin merebaknya isu tentang terorisme di Indonesia, ada beberapa kalangan di Indonesia yang kemudian mengaitkan istilah terorisme ini dengan gerakan Wahabi. Apa itu gerakan Wahabi? Gerakan Wahabi itu adalah sebuah gerakan revivalis Islam yang berkembang sejak sekitar abad ke-18 tahun 1700-an di Saudi. Apa yang menjadi ciri khas mereka itu adalah bahwa mereka sangat konservatif dan sangat tekstual dalam memahami dalil-dalil agama. Nah, apa hubungannya dengan terorisme? Ya, sebenarnya sih saya juga tidak termasuk orang yang akan menganggap itu sebagai terorisme. Kalaupun ada orang yang kemudian menganggap bahwa Wahabi itu adalah cikal bakal dari terorisme dan sebagainya, seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh terkemuka dari organisasi terbesar Islam di Indonesia, maka ya saya sih seperti yang di episode ini pernah menjelaskan bahwa yang radikal itu atau yang menjadi teroris itu bukan berasal dari kelompok tertentu, tetapi memang individunya yang kurang lebih seperti itu. Nah, di episode ini saya ingin jelaskan bahwa orang-orang yang dianggap sebagai Wahabi dulu sekali itu seneng memang disebut Wahabi, karena bahkan dalam buku-buku mereka nyebut kelompok mereka itu adalah kelompok Wahabi. Kan istilah Wahabi itu bagus gitu ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya itu berarti bagus, karena Wahab itu sendiri adalah salah satu nama dari Tuhan. Nah, tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, karena banyak dihujat, banyak diprotes, akhirnya mereka tidak mau lagi disebut sebagai Wahabi. Bahkan sekarang kalau kelompok mereka itu disebut Wahabi, maka mereka akan marah-marah gitu. Makanya mereka sekarang di Indonesia misalkan menyebut diri mereka itu adalah sebagai kelompok sunnah. Nah, jadi untuk tidak menyakiti kedua belah pihak, saya tidak akan merujuk pada kelompok mereka saja, tetapi pola pikir. Jadi pola pikirnya seperti ini, silahkan identifikasi ini kelompok mana atau individu yang mana. Jadi kita sebut saja kelompok yang dimaksud itu adalah kelompok wow. Ada kelompok wow di dalam dunia Islam yang bisa saja menjadi pintu gerbang untuk masuk terorisme, dan kita akan melihat bagaimana karakteristik berpikir mereka. Ayo kita mulai. Ini kita mulai dari salah satu perilaku yang unik dari sahabat Nabi, Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar itu adalah salah seorang yang sangat tekstualis, sedemikian sehingga pernah Nabi Muhammad itu pulang dari satu tempat, kemudian lihat ada sebuah pohon korma. Nah, di situ Nabi menghampiri pohon itu, kemudian keliling 2 atau 3 kali. Entah sedang mencari apa, pokoknya dia keliling 2 kali. Nah, Ibnu Umar melihat itu dengan mata kepalanya sendiri. Maka sejak saat itu, setiap kali Ibnu Umar lewat pohon itu, dia akan muterin pohon itu 2 kali atau 3 kali. Dia tidak mau melihat maknanya apa, dia tidak bertanya tujuannya apa, tetapi karena dia melihat Nabi Muhammad melakukan hal seperti itu, maka dia pikir itu adalah sunnah, maka dia melakukan hal yang seperti itu juga. Apakah itu menurut Baraya aneh? Nah, inilah pola pikir yang saya sebut sebagai pola pikir kelompok wow. Mereka tidak melihat konteks, mereka tidak bisa menginterpretasikan, atau bahkan mereka menganggap interpretasi sebagai sesuatu yang sangat terlarang. Pokoknya mereka hanya berpedoman pada yang namanya teks. Maka kita bisa melihat dalam kasus-kasus berikut ini. Misalkan ya, yang pertama itu adalah isbal. Isbal itu adalah kalau pakaian seseorang itu melebihi mata kaki, jadi lebih ke bawah dari mata kaki. Nah, Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa siapapun yang pakaiannya melebihi mata kaki itu, maka dia tempatnya di neraka, atau pakaiannya ada di neraka. Tetapi kemudian di hadis yang lain diterangkan bahwa Nabi Muhammad mengharamkan isbal itu karena sombong. Karena orang-orang Arab zaman dulu itu, untuk menunjukkan kesombongannya itu biasanya dengan menunjukkan berpakaian. Pakaiannya mewah, dan salah satu kriteria pakaian mewah di zaman dulu itu adalah kalau pakaiannya sampai menyeret ke lantai. Nah, kurang lebihnya seperti itu, kepanjangan gitu, kayak gaun Cinderella gitulah ya. Nah, maka sebagian besar orang di seluruh dunia akan mengatakan bahwa isbal itu boleh, yang dilarang itu adalah sombongnya. Begitu kan? Karena dilihat dari 2 hadis itu. Nah, tetapi kelompok wow itu menafsirkan bahwa mau sombong, mau tidak, tetap isbal itu haram. Karena ada dalil yang menceritakan sombong, ada yang menceritakan tidak sombong. Tidak ada terkait dengan itu. Maka dua-duanya haram. Nah, ini pola pikirnya itu kurang lebih seperti ini gitu. Kalau Baraya masih kurang jelas, saya tambahin lagi contohnya ya. Misal,
musik. Baraya tahu lah ya bahwa zaman sekarang di Indonesia akhir-akhir ini ada perdebatan sengit. Apakah di dalam Islam itu musik itu boleh atau tidak, kan begitulah ya. Nah, ini sebenarnya bermula dari pernyataan Nabi Muhammad. Suatu kali Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa di akhir zaman nanti akan ada orang yang menghalalkan musik, perzinahan, dan homer. Artinya di sini musik itu direndengkan dengan perzinahan dan homer yang dua-duanya haram. Maka penjelasannya adalah berarti musik itu haram. Kan begitu. Nah, tetapi diketahui bahwa ternyata beberapa sahabat Nabi, misalkan Ibnu Zubair gitu ya, Zubair bin Awam gitu ya, itu senang sama musik, dan Nabi Muhammad juga tidak melarang musik dalam momen-momen tertentu. Misalkan dalam sebuah walimahan ada seorang penyanyi perempuan pakai duf, alat musik yang ditabuh gitu, bernyanyi di hadapan Nabi, dan Nabi sama sekali tidak keberatan. Bahkan Nabi Muhammad sok aja terusin, mintanya seperti itu. Nah, artinya di sini sebagian besar orang akan berkesimpulan bahwa musik itu tidak haram secara mutlak, tapi musik itu haram atau tidak tergantung konteks tertentu. Nah, tetapi orang-orang wow ini menafsirkannya adalah musik itu haram. Lah, itu kan Nabi itu mendengar musik. Musik yang di zaman Nabi itu dinyanyikan sama perempuan pas walimahan dan pakai duf. Maka musik itu haram kecuali penyanyinya perempuan di dalam walimahan dan pakai duf. Nah, gitu. Jadi penafsiran mereka itu, bahkan mereka mungkin benar-benar menafsirkan secara tekstual apa adanya seperti itu gitu. Nah, orang-orang yang kelompok wow yang menafsirkan seperti ini, kalau seandainya mereka diberi ajaran tertentu yang terkait dengan terorisme, maka sangat mungkin mereka akan melakukannya karena pola pikirnya benar-benar seperti itu. Atau contoh yang lain lah ya, gambar misalkan. Apakah di dalam Islam menggambar itu tidak boleh? Ada penjelasan, ada hadis yang jelas menyatakan bahwa siapapun yang menggambar itu berarti siap-siap di neraka dan lain sebagainya. Kan begitulah ya, itu berarti kurang ajar dan sebagainya lah. Nah, tetapi di sisi lain, nah lagi-lagi, di sisi lain, Nabi Muhammad itu punya pedang. Salah satu di antara sekian koleksi Nabi Muhammad, pedangnya itu adalah Al-Matur. Al-Matur itu warisan dari ayahnya. Di pedang itu, di gagangnya, itu ada ukiran naga. Ada ukiran ular di situ, lengkap dengan kepala-kepalanya 2 ekor gitu ke sana. Nah, dengan demikian maka ukiran dan gambar itu belum tentu haram mutlak, tetapi ada konteksnya. Seperti biasa, ada konteksnya. Diduga bahwa Nabi Muhammad mengharamkan gambar dan ukiran pada masa lampau itu karena pada waktu itu Nabi Muhammad sedang melakukan sebuah revolusi besar terkait dengan budaya, yaitu budaya menyembah berhala. Itu dihapuskan semua. Maka semua potensi untuk ke arah sana itu juga dihapuskan. Maka Nabi Muhammad juga akhirnya menyatakan bahwa menggambar itu haram, tetapi penggambaran itu jelas tidak mutlak karena Nabi Muhammad pun punya pedang yang seperti itu. Atau pernah suatu kali Nabi pulang dari satu tempat, ditemukanlah bahwa rumahnya itu sudah ada tirainya, yang ada gambar burungnya, itu Aisyah yang membelinya. Terus Nabi Muhammad nanya, kenapa ada yang seperti ini? Ini ada lukisan di rumah. Maka Aisyah kemudian, berarti ini nggak boleh. Kemudian digunting sama Aisyah, dipotong, karena mau dibuang juga kan lebar, ini karena baru beli gitu. Sama Aisyah itu digunting, kemudian dijadiin bantal, jadi 2 bantal gitu. Nah, Nabi melihatnya dan ukirannya, lukisan burungnya masih ada, tetapi Nabi Muhammad tidak marah. Maka kesimpulan kita adalah bahwa berarti pengharaman terhadap gambar itu tidak mutlak, tetapi sesuai dengan konteksnya. Tetapi kelompok wow itu tidak seperti itu berpikirnya. Berpikirnya adalah segala jenis gambar itu haram, kecuali kalau dijadiin bantal. Atau ya contoh yang lain misalkan ya, ini juga masih terkait dengan ukiran patung dan gambar. Aisyah itu punya action figure Pegasus, kuda yang bersayap gitu. Pernah satu kali ketemu sama Nabi, ini apaan? Ini kuda, kata Aisyah. Masa kuda ada sayapnya? Ini fantasi, pokoknya kuda ada sayapnya yang, ya pokoknya begitulah ya, kurang lebih gambarnya gitu. Nabi, ya. Nabi hanya diam, maksudnya tidak menjelek-jelekan, tidak apa. Artinya itu si patung Pegasus itu berarti
tidak haram, karena Nabi Muhammad juga melihat itu dan membiarkan itu. Nah, sebagian besar orang di seluruh dunia pasti akan menafsirkan bahwa berarti gambar, lukisan, patung di dalam Islam itu tidak mutlak keharamannya, tapi ada konteks tertentunya. Makanya dalam satu hadis dijelaskan larangannya, tetapi di tempat yang lain ada bukti bahwa Nabi Muhammad juga membiarkan itu. Kan gitu. Nah, tetapi kelompok wow itu tidak menafsirkan seperti itu. Kelompok wow mengatakan bahwa semua lukisan itu haram, semua ukiran itu haram, kecuali action figure. Kecuali buat mainan anak-anak gitu. Nah, jadi pola pikirnya adalah pola pikir yang seperti itu. Benar-benar tekstual, harus sesuai dengan teksnya. Dan mereka sama sekali tidak ngerti apa yang dimaksud dengan konteks. Konteks itu apa? Demikian pun halnya dengan demokrasi. Apa itu demokrasi? Apakah Nabi Muhammad melakukan demokrasi? Tentu saja. Nabi Muhammad setiap mau melakukan hal-hal besar terkait dengan masyarakat, Nabi Muhammad bermusyawarah dengan sahabatnya, dengan kelompok yang lebih besar, atau bahkan dengan pihak lain, atau bahkan kadang-kadang pernah juga kejadian dengan kelompok non-muslim. Pernah melakukan musyawarah seperti itu, dan di dalam musyawarah itu jelas ada pembuktian adanya demokrasi. Kita pahami itu, bahwa yang dimaksud dengan demokrasi salah satu wujudnya adalah musyawarah. Tetapi orang-orang kelompok wow itu mengharamkan demokrasi karena tidak sesuai dengan Islam, kata dia. Nah, kita akan bertanya, woi, gimana nggak sesuai dengan Islam? Itu Nabi Muhammad kan berdemokrasi, itu kan musyawarah. Lalu mereka akan menjawab bahwa Nabi Muhammad tidak berdemokrasi, kan tidak ada nyoblosnya. Terus kemudian ketika Nabi Muhammad rapat pun, atau musyawarah pun, kan tidak ada perempuannya di situ, semuanya laki-laki. Maka, kalaupun ada musyawarah, musyawarah itu tidak boleh demokrasi karena tidak ada nyoblosnya dan tidak ada perempuan yang nyoblosnya. Nah, jadi sekali lagi ini bukan soal terkait benar dan salahnya, tetapi pola pikir mereka itu adalah pola pikir yang sangat lugu, sangat polos. Nah, karena mereka berpikir dengan cara seperti itu, sangat mudah mereka untuk ditipu, atau sangat mudah bagi mereka itu untuk dirusak iman Islamnya. Kok bisa seperti itu? Iya bisa, misalkan begini, pajak. Pajak itu mereka mengharamkan pajak. Lah, kenapa seperti itu? Karena Nabi Muhammad mengatakan siapapun yang memungut pajak dia akan masuk neraka. Tetapi itu kan di pemerintahan Saudi Arabia juga memungut pajak. Mereka bilang, oh tidak, pemerintah Saudi Arabia tidak memungut pajak. Itu namanya adalah pungutan. Itu beda bersama maksu gitu ya. Nah, jadi mereka itu bisa saja mengganti sebuah hukum kalau namanya diganti. Namanya doang, prakteknya sama, tapi namanya diganti menjadi boleh. Jadi pajak itu haram. Tapi kalau pemerintah Saudi melakukan hal yang sama, tapi mengganti namanya, maka itu menjadi halal. Gitu ya. Nah, dan karena mereka juga tidak mengerti konteks seperti yang saya sampaikan tadi, maka mereka tidak tahu bahwa maksud Nabi Muhammad itu adalah nggak boleh malak. Jangan malak, khususnya orang miskin, dan jangan jadikan negara ini negara pemalak. Kan begitu. Nah, malak sama pajak apa bedanya? Mereka gak ngerti bedanya apa. Jadi, kalau dikasih nama bahwa ini namanya pajak, haram. Tetapi kalau itu dikasih namanya pungutan dan itu dilakukan oleh pemerintah Saudi, itu menjadi halal. Contoh yang lain yang pernah kita sampaikan di episode yang ini, riba itu haram nggak? Haram, jelas. Kita sepakati bahwa renten itu haram, riba itu haram. Nah, bank konvensional melakukan riba, maka dia haram. Oke, haram. Nah, bagaimana cara menjadi halal? Dirubah saja istilah riba, ganti jadi bagi hasil. Kemudian ganti namanya menjadi bank syariah. Nah, itu menjadi halal. Walaupun 100% isinya sama, walaupun 100% mekanisme kerjanya sama, semua uang alokasi semuanya sama persis, tetapi kalau istilahnya diganti, jadi halal. Riba itu haram, tetapi kalau namanya diganti jadi bagi hasil, itu jadi halal. Nah, pola pikir yang seperti ini tentu saja akan sangat mudah untuk dimanfaatkan. Kan isu terorisme di Indonesia itu sekarang terpecah jadi beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ini memang bagian dari Islam. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah konspirasi. Nah, dua pendapat ini akan sinkron, akan menyatu, akan menjadi masuk akal kalau kita menemukan dalam kelompok Islam memang ada kelompok yang namanya kelompok wow. Dan sepanjang sejarah Islam, kelompok yang seperti ini tuh minoritas, sedikit sekali, sangat-sangat sedikit. Nah, tetapi di zaman modern, kelompok yang sangat sedikit itu menguasai Saudi Arabia, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, di Saudi Arabia itu,
sekarang mendapatkan kekayaan yang sangat luar biasa dari dagang minyak. Nah, karena itu maka mereka sekarang mengeluarkan ratusan miliar dolar untuk berdakwah ke seluruh dunia. Bukan menyebarkan agama Islam, tetapi menyebarkan paham kelompok wow yang tadi itu. Nah, maka di Indonesia itu banyak sekali ada universitas-universitas yang dibiayai secara beasiswa oleh mereka gitu ya, kemudian ada dibangunin masjid, dibangunin apa, pokoknya mereka memberikan bantuan yang habis-habisan. Nah, kelompok-kelompok wow ini pada akhirnya sekarang menjadi semakin lama semakin besar, dan karena semakin lama semakin besar, maka ya, saya tidak bilang bahwa mereka adalah akar dari terorisme, tetapi ketika mereka berpikir dengan cara seperti itu, sangat mudah bagi mereka untuk dicekoki oleh paham-paham yang aneh, kemudian menjadi teroris. Begitu. Ya, saya tahu kalau misalkan saya mengatakan seperti ini, banyak sekali yang akan menghujat saya, dan salah satu ciri dari kelompok wow itu adalah bahwa mereka biasanya melabeli orang lain. Jadi, misal, ketika saya melakukan kritik itu sebenarnya biasa aja, bukan tanda kebencian. Sama sekali nggak ada hubungannya antara kritik dengan kebencian, itu beda cerita. Dan tidak ada permusuhan sama sekali. Tetapi mereka berpikir, kalau saya mengkritik mereka, berarti saya mengkritik sunnah. Kalau saya mengkritik sunnah, berarti saya mengkritik Islam. Kalau saya mengkritik Islam, berarti saya mengkritik Allah dan Rasulnya. Berarti saya berani-beraninya mengkritik Allah gitu. Padahal saya tidak, saya mengkritik mereka, tetapi mereka mengaitkan diri mereka itu dengan Allah dan Islam. Jadi semua yang saya lakukan itu adalah demi Islam, maka siapapun yang mengkritik saya, maka mereka itu adalah musuh Islam. Nah, pikiran-pikiran semacam itu kuat sekali di antara mereka, sehingga, nah, misalkan ketika saya ngomong seperti ini, pasti dikatakan Syiah, liberal, atau Islam Nusantara, dan sebagainya. Walaupun saya berkali-kali menyangkal, tetapi mereka tetap akan melabeli saya. Jadi kalau Baraya nonton situs-situsnya mereka, atau apa, pasti mereka punya kajian khusus, pasti mereka punya folder khusus yang menceritakan tentang kelompok-kelompok lain. Karena mereka pasti akan menghujat, atau menjelek-jelekan, atau menganggap kelompok yang lain itu salah, dan sebagainya. Ya, sekali lagi, saya tidak bilang ini satu kelompok tertentu, siapapun yang dari NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan sebagainya, ada kan orang-orang yang seperti ini. Nah, ya, silahkan saja renungkan. Tetapi inilah yang akhirnya dianggap sebagai menjadi pangkal dari aksi terorisme di Indonesia, dan bahkan mungkin di seluruh dunia atas nama Islam. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.